dibatas dia membatas begitu ya penggunaan zat tersebut pada ratinidin. Nanti kita akan bahas Pak, kira-kira sebenarnya berapa sih standarnya, dan kalau misalkan dikonsumsi dengan sesuai dosis atau sesuai standar apakah tidak berbahaya begitu? Setelah jeda sahabat muslim, jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli. Ya, kembali lagi dalam program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli. Baik, Pak Fajar, Pak, ini menarik ya, karena memang karena ketidaktahuan banyak masyarakat. Kadang masyarakat ini beranggapan bisa mengkonsumsi sebuah obat tertentu yang bisa membantu mengobati masalah penyakitnya. Ini kan kadang-kadang tidak begitu memperdulikan apa saja kandungan dalam produk ataupun obat tersebut. Bahkan kadang-kadang bukan hanya karena ketidaktahuan, tapi memang kadang-kadang ada mungkin kecolongan begitu ya Pak ya, sehingga ini bisa lolos produksi dan bisa edar di tengah-tengah masyarakat. Seperti ratinidin ini kan akhirnya kan baru saja ini bisa ada penemuan menyatakan ini memiliki kandungan NDMA yang berbahaya ternyata kalau dikonsumsi berlebihan begitu. Nah, apa sebenarnya NDMA ini Pak? Iya. NDMA itu nitrosodimetilamin ini dari kalau istilah kimianya itu dia merupakan turunan dari nitrosamin. Zat nitrosamin ini itu kalau dikonsumsi melebihi ambang batas dan secara terus-menerus itu akan mengakibatkan memicu timbulnya kanker. Kanker ya. Jadi sebenarnya kan kalau obat-obatan ini kan kalau kita tahu bahwasanya obat-obatan itu kan memang diproduksi ya kan setelah diteliti zat ini memang mempunyai efek terhadap penyembuhan tertentu, itu kan memang diteliti dulu gitu ya. Secara klinis itu sudah memang ada standarnya seperti itu gitu ya. Cuman kan dalam perkembangannya bisa saja terjadi. Itu banyak Pak, bukan hanya ini, bukan hanya obat ranitidin ini. Dan ini juga karena prinsip kehati-hatian tadi kan lebih baik kan. Betul. Daripada kita tidak mengetahui sama sekali ya, terus dikonsumsi masyarakat. Dan ini memang kadar yang memang diizinkan untuk cemaran nitrosodimetilamin ini itu 96 nanogram per konsumsi satu hari. Nah, jadi kalau melebihi itulah yang kalau dikonsumsi secara terus-menerus, bukan sekali minum gitu. Secara kan kalau mungkin dia mempunyai penyakit tukak lambung ini kan ya kadang kambuh, kadang ini kan seperti itu karena itu kan kadang-kadang panjang penggunaannya. Ya. Jadi itulah yang dikhawatirkan. Jadi dengan prinsip kehati-hatian, maka lebih baik ini jangan diteruskan obat ini, di stop dulu gitu ya, supaya tidak terlanjur nanti bisa menimbulkan efek-efek yang merugikan terhadap kesehatan. Kita maksudnya mau menyembuhkan malah menimbulkan penyakit baru. Kan? Ya, jadi Badan POM dalam hal ini prinsip kehati-hatian. Badan POM dunia juga begitu, prinsip kehati-hatian. Jadi bukan kasus seperti ini bukan hanya sekali, ya, banyak juga kasus-kasus sebelumnya. Karena memang kan kalau saya dulu belajar sebelum masih sama SMA dulu kan, baru mulai sekolah terkait dengan farmasi. Ini kan obat ini kan racun yang ditakar sebenarnya. Makanya kan dia punya kadar tertentu, cara menggunakannya bagaimana. Itu kan memang seperti itu, bukan makanan gitu ya. Betul. Ya. Jadi memang harus benar-benar untuk merilis satu obat itu penelitiannya panjang bertahun-tahun, bukan gampang gitu. Nah, jadi memang kami imbau kepada masyarakat jangan khawatir gitu. Maksudnya jangan terus cemas. Ini besok
makan ini mati, bukan seperti itu bukan. Iya, Ya, iya. ini karena prinsip kehati-hatian dari Oke. semua badan dunia, Oke. badan POM dunia. Oke. Nah, mari kita kita pedomani apa yang sudah disampaikan oleh Badan POM untuk tidak lagi misalnya mengkonsumsi ranitidin yang memang menurut penelitian kami ada daftarnya itu Pak, yang sekarang ini sudah kami teliti dan kami lanjut ini ada beberapa produk ranitidin yang kami teliti terus. Nanti kami rilis lagi. Jadi rilis pertama ada waktu itu yang injeksi, rilis kedua ditambah dengan sediaan tablet. Mungkin nanti ada rilis lagi kalau memang nanti. Jadi memang diberi kesempatan kepada industri farmasi untuk menarik semua produk itu. Dan kami juga sudah menyurati seperti apa yang saya sampaikan, kami sudah menyurati ke tenaga profesional kedokteran, dokter, tenaga kesehatan dan apoteker yang ada di sarana-sarana pelayanan kesehatan itu untuk tidak lagi menggunakan produk ranitidin yang sudah kami rilis daftarnya yang ada di distribusi di pelayanan kesehatan. Tentunya dalam hal ini kalau memang kita ada gangguan terkait dengan penyakit ini bisa dikonsultasikan kepada dokter penggantinya apa gitu. Ya. Oke. Nah, ini perlu digarisbawahi nih oleh sahabat muslim ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh BPOM, misalkan bentuknya itu temuan-temuan baru, bukan berarti semata-mata itu langsung berpengaruh besar begitu ya. Tapi ini lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk mengkonsumsi produk tersebut selanjutnya begitu. Contohnya seperti ranitidin ini Pak ya. Baik, tadi Bapak sebutkan ternyata jenis produk ranitidin ini sebenarnya banyak. Yang baru rilis tadi ada yang bentuknya ini yang kapsul ya Pak ya? Ya, tablet. Yang tablet begitu. Nah, yang berikutnya sebenarnya ada produk-produk apa lagi dari ranitidin ini Pak? Ranitidin ini tablet produknya, kemudian tablet, sirup, injeksi. Sirup dan injeksi, oke. Dan yang terus dilakukan penelitian untuk berikutnya yaitu produk. Kan gini, industri farmasi kan banyak yang memproduksi ranitidin ini. Ya. Tentunya masih ada industri farmasi yang dalam waktu dekat ini harus kami ambil lagi sampelnya. Jadi tidak satu industri Pak. Tidak satu industri ya. Yang memproduksi ranitidin ini. Jadi kita teliti terus. Ya. Produsen-produsen di produk ranitidin ini. Jadi bisa aja sampai 100 jenis yang memang memproduksi ranitidin ini. Oke. Jadi kita terus begitu kita teliti ternyata ditemukan melewati ambang batas, kita langsung ambil tindakan ya. Proses seperti apa sih Pak? Proses untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pengawasan begitu terhadap sebuah produk, contohnya ranitidin ini begitu. Iya, ranitidin itu kan dia kita kan mau meneliti cemaran NDMA tadi ya kan. Itu produk-produk yang beredar itu yang sudah kan itu kan kita punya data itu. Setiap industri, misalnya industri farmasi A gitu memproduksi ranitidin, B dia memproduksi ranitidin. Jadi produknya itu ya yang sudah dia produksi, kita ambil ininya, sampelnya, tabletnya misalnya, kemudian kita teliti di laboratorium untuk melihat berapa kandungan nitrosodimethilaminnya tadi. Kalau melewati ambang batas berarti ini sudah tidak boleh lagi dikonsumsi. Oke, jadi sebenarnya dari BPOM sendiri punya standar cara tersendiri untuk melakukan penelitian, ya untuk melihat kandungan-kandungan dalam sebuah produk, misalnya ranitidin ini berapa NDMA-nya yang terkandung. Kalau misalkan di ambang batas baru dilakukan tindakan untuk misalnya entah itu disuratin atau bagaimana untuk supaya ada tindak lanjut dari produsennya untuk bagaimana distributor ataupun produksi produk tersebut begitu ya. Baik, sahabat muslim, nanti setelah jeda
saya akan bertanya dengan Pak Fajar. Sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini yang perlu ataupun yang banyak mendapatkan pengawasan apakah dari produk makanan, obat-obatan atau apa saja kira-kira? Tentunya setelah jeda akan saya tanyakan kepada Pak Fajar ya Pak Fajar ya. Jangan kemana-mana, sahabat muslim, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Saya segera kembali.